Selamat bertemu kembali di channel saya, Si Hotang Halen Official. Di sini saya akan membahas mengenai hak pakai atas tanah bagian 1 ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini kepada orang lain guna mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Yang menjadi dasar hukum pembahasan mengenai hak pakai atas tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 junto Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2019 ya. Kemudian Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2017. Kemudian Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, junto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, bahwa hak pakai bukan hanya terdapat pada permukaan bumi yang disebut tanah, akan tetapi juga terdapat atau terjadi pada ruang atas tanah serta pada ruang bawah tanah. Sehingga terdapat atau ada hak pakai atas ruang atas tanah dan hak pakai atas ruang bawah tanah selain hak pakai atas tanah atau permukaan bumi ya. Namun pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah hak pakai atas tanah saja ya. Hak pakai merupakan salah satu macam hak atas tanah yang keempat yang disebut dalam pasal 16 ayat 1 UPA. Selanjutnya hak pakai ini diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 40 serta pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu apa yang dimaksud hak pakai? Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan atau tanah hak milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian haknya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjian dengan pemegang hak pengelolaan, atau dengan perjanjian dengan pemegang hak milik, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Ya. Jenis hak pakai atas tanah ada dua, yaitu satu hak pakai atas tanah selama jangka waktu tertentu atau hak pakai berjangka waktu,
Dua, hak pakai atas tanah selama dipergunakan, ya, atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, itu dua jenis hak pakai. Sifat hak pakai atas tanah ini yaitu diberikan dengan cuma-cuma dan diberikan dengan suatu pembayaran atau pemberian jasa tertentu, ya. Asal tanah hak pakai atau tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai terdiri dari untuk hak pakai dengan jangka waktu atau asal tanah hak pakai yang diberikan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak milik, dan tanah hak pengelolaan, ya. Itu untuk asal tanah yang berjangka waktu, hak pakai yang berjangka waktu. Kemudian untuk hak pakai selama dipergunakan diberikan atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan, ya. Selanjutnya mengenai asal tanah hak pakai atau tanah yang dapat diberikan hak pakai ini, baik itu hak pakai atas tanah berjangka waktu maupun hak pakai atas tanah selama dipergunakan yang berasal dari tanah negara, terdiri dari satu, tanah negara yang berasal dari tanah negara yang ditetapkan dengan undang-undang atau penetapan pemerintah, antara lain A. Tanah negara hasil penghapusan tanah partikelir, B. Tanah negara hasil nasionalisasi perusahaan milik Belanda, C. Tanah negara hasil pengambilan tanah untuk keperluan penguasaan perang, ya. D. Tanah negara bekas pemberian hak baru atas tanah bekas konversi hak barat, ya. E. Tanah negara asal swapraja atau asal bekas swapraja atau asal konsesi atau asal sewa tanah swapraja. F. Tanah negara asal penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda yang dikenal dengan P3MB, ya. Atau tanah negara asal penegasan status rumah atau tanah kepunyaan badan-badan hukum yang ditinggalkan direksi atau pengurusnya. Ini dikenal dengan PRK 5, ya. G. Tanah negara asal pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. A. Tanah negara asal hak penguasaan tanah negara. Dan atau tanah I. Tanah negara asal akibat bencana alam, ya. 2. Tanah negara yang berasal dari tanah reklamasi, ya. 3. Tanah negara yang berasal dari tanah timbul. 4. Tanah negara yang berasal dari tanah pelepasan atau penyerahan hak. 5. Tanah negara yang berasal dari tanah pelepasan di kawasan hutan, ya. 6. Tanah negara yang berasal dari tanah terlantar. 7. Tanah negara yang berasal dari tanah hak yang jangka waktunya berakhir serta tidak dimohonkan perpanjangan dan atau pembaruan haknya. 8. Tanah negara yang berasal dari tanah hak yang jangka waktunya berakhir akan tetapi karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang dan atau diperbarui. 9. Tanah negara yang berasal dari tanah yang sejak semula memang berstatus tanah negara. Penggunaan hak pakai atas tanah atau hak pakai atas tanah diberikan untuk kegiatan usaha-usaha, antara lain 1. Untuk pertanian, ya, yaitu berupa tanaman yang tidak diakomodir dalam jenis tanaman pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dua, untuk non-pertanian, yaitu berupa kantor pemerintahan, kantor badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, kantor perwakilan negara asing dan badan internasional, kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, serta kegiatan non-pertanian lainnya. Berapa luas tanah yang dapat dipunyai dengan hak pakai? Mengenai pengaturan luas ini tidak ada ditentukan sampai saat ini. Mengenai luas tanah hak pakai ini, baik itu luas minimal maupun luas maksimal. Yang ada hanya pengaturan penetapan luas tanah pertanian akumulasi dari seluruh tanah suatu subjek dalam satu keluarga dengan status hak pakai, hak milik, dan tanah yang dikuasai lainnya, ya. Jadi bukan khusus hak pakai, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Disebutkan luas maksimum tanah pertanian yang dapat dikuasai oleh satu keluarga yang beranggotakan 7 orang, yaitu dibagi dalam 2 kategori, yaitu daerah padat dan daerah tidak padat, ya. Kemudian daerah padat terdiri dari 3 subkategori, yaitu kurang padat, cukup padat, dan sangat padat, ya. Kami ulangi, daerah padat terdiri dari 3 subkategori, yaitu kurang padat, cukup padat, dan sangat padat. Perinciannya, di daerah tidak padat, yaitu daerah kabupaten kota yang jumlah penduduknya sebanyak 50 orang dalam 1 km persegi, luas maksimum tanahnya adalah 15 hektar berupa sawah saja, ya, atau 20 hektar kalau berupa tanah kering saja. Daerah kurang padat, yaitu daerah kabupaten kota yang jumlah penduduknya sebanyak 51 sampai dengan 250 orang atau 250 jiwa dalam 1 km persegi, luas maksimum tanahnya adalah 10 hektar kalau hanya berupa sawah saja, ya, atau 12 hektar kalau hanya berupa tanah kering. Kemudian di daerah cukup padat, yaitu daerah kabupaten kota yang jumlah penduduknya sebanyak 251 sampai dengan 400 orang dalam 1 km persegi, luas maksimumnya adalah 7,5 hektar kalau hanya berupa sawah, atau 9 hektar kalau hanya berupa tanah kering, ya. Di daerah sangat padat, yaitu daerah kabupaten kota yang jumlah penduduknya sebanyak 401 orang atau lebih dalam 1 km persegi, luas maksimumnya adalah 5 hektar kalau hanya berupa tanah sawah, atau 6 hektar kalau hanya berupa tanah kering. Selanjutnya ditetapkan bahwa pemerintah akan mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani satu keluarga memiliki tanah pertanian minimal 2 hektar. Sekarang subjek atau yang dapat mempunyai ataupun pemegang hak pakai atas tanah adalah untuk hak pakai dengan berjangka waktu, ya. Subjeknya adalah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan keagamaan dan badan sosial,
serta orang asing atau warga negara asing. Kemudian untuk hak pakai selama dipergunakan, subjeknya adalah instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Pemda yang terdiri dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia, dalam hal ini perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional, ya. Konsekuensi dari orang atau badan hukum yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak pakai adalah yang bersangkutan wajib, ya, atau harus melepaskan atau mengalihkan hak pakai kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai subjek hak pakai di dalam jangka waktu 1 tahun, dan apabila dalam jangka waktu itu pemegang hak pakai tidak melepaskan atau mengalihkan hak pakai, maka hak pakai hapus karena hukum. Mengenai jangka waktu hak pakai atas tanah yang berjangka waktu, ya, adalah ya untuk hak pakai atas tanah di atas tanah negara atau di atas tanah hak pengelolaan. Untuk pemberian pertama kali jangka waktunya paling lama 30 tahun, ya. Untuk perpanjangannya jangka waktunya paling lama 20 tahun. Kemudian untuk pembaruannya jangka waktunya paling lama 30 tahun. Kemudian untuk hak pakai di atas tanah hak milik atau sertifikat hak milik, jangka waktunya paling lama 30 tahun, ya. Dan dapat diperbarui dengan akta PPAT, tentunya juga paling lama 30 tahun. Sebagai catatan, mengenai hak pakai atas tanah di atas tanah hak milik ini tidak ada perpanjangan, ya. Cara terjadinya hak pakai atas tanah. Untuk hak pakai atas tanah di atas tanah negara diberikan dengan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN tentang pemberian hak pakai atas tanah atau oleh pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan, ya. Kemudian untuk hak pakai atas tanah di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN tentang pemberian hak pakai atas tanah berdasarkan keputusan pemegang hak pengelolaan. Berdasarkan persetujuan, maksud kami, pemegang hak pengelolaan. Atau oleh pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang, ya. Lalu untuk hak pakai atas tanah di atas tanah hak milik diberikan oleh pemegang hak milik yang bersangkutan, ya, melalui akta PPAT. Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dan akta PPAT pemberian hak pakai atas tanah, baik itu di atas tanah negara, di atas tanah hak pengelolaan, dan di atas tanah hak milik, dapat dibuat secara elektronik. Sekarang mengenai hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak pakai atas tanah. Pertama, hak dari pemegang hak pakai atas tanah. 1. Menggunakan dan memanfaatkan tanah hak pakai sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keputusan atau perjanjian dengan pemegang hak pengelolaan dan pemegang hak milik, ya. 2. Haknya adalah memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah hak pakai sepanjang untuk mendukung
usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3, haknya adalah untuk melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaan serta membebankan hak pakai dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kewajiban pemegang hak pakai atas tanah, yaitu 1, melaksanakan pembangunan dan atau mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak pakainya, paling lama 2 tahun sejak hak pakai diberikan. Jadi dalam jangka 2 tahun itu harus sudah dilaksanakan pembangunan atau diusahakan tanahnya, ya. 2, kewajibannya memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, ya. 3, menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. 4, mematuhi ketentuan pemampatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang atau RTR, ya. 5, melepaskan hak pakai atas tanah baik sebagian atau keseluruhan apabila dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ya. 6, kewajibannya menyerahkan kembali tanah hak pakai kepada negara, kepada pemegang hak pengelolaan atau kepada pemegang hak milik setelah hak pakai hapus, ya, atau berakhir. Ketiga, larangan bagi pemegang hak pakai atas tanah, yaitu 1, dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan atau jalan air, ya. 2, dilarang merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup. 3, dilarang menelantarkan tanah hak pakainya. 4, kewajibannya mendirikan bangunan permanen, maksud kami dilarang mendirikan, larangannya, 4 larangannya, dilarang mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya apabila dalam areal hak pakai terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. Sekarang mengenai hak pakai atas tanah, apakah dapat hapus, ya? Nah, jawabannya dapat, ya. Hak pakai atas tanah hapus berdasarkan alasan-alasan berikut, ya. 1, berakhirnya jangka waktu hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah negara sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian hak pakai, perpanjangan hak pakai, dan pembaruan hak pakai dari Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya. 2, hapus karena dibatalkan hak pakainya oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi, ya, yang disebabkan karena pemegang hak pakai tidak memenuhi kewajibannya dan atau melanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan, ya. Kemudian karena tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dengan pemegang hak milik yang tertuang dalam perjanjian perjanjian, ya, dan juga dalam perjanjian pemanfaatan tanah hak pengelolaan, ya.
Kemudian karena adanya cacat administrasi. Lalu karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Hapusnya hak pakai karena diubah hak pakainya menjadi hak atas tanah lain. 4. Hapus karena dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak pakai sebelum jangka waktu hak pakai berakhir ya. 5. Hapus karena dilepaskan untuk kepentingan umum. 6. Hapus hak pakainya karena dicabut berdasarkan undang-undang pencabutan hak. 7. Hapus karena ditetapkan sebagai tanah terlantar. 8. Hapus karena ditetapkan sebagai tanah musnah. 9. Hapus hak pakai karena berakhirnya perjanjian pemberian hak pakai untuk hak pakai di atas tanah hak milik, atau berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak pakai di atas tanah pengolahan. 10. Hapus karena pemegang hak pakai sudah tidak memenuhi syarat subjek hak pakai. Dan akibat hapusnya hak pakai atas tanah ini adalah untuk hak pakai di atas tanah negara mengakibatkan tanahnya kembali menjadi tanah negara, yang kewenangan penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan ada di tangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. Akibat untuk tanah di atas atau menjadi tanah sesuai dengan amar putusan pengadilannya. Ya. Kalau tadi untuk tanah negara itu ada yang menjadi tanah negara yang penataannya ada pada Menteri ATR Kepala BPN, kemudian akibatnya tanah negara ini juga di atas tanah negara maksudnya menjadi tanah sesuai dengan amar dari putusan pengadilan atau apa yang ditetapkan dalam amar putusan ya akibatnya. 2. Untuk akibat hapusnya hak pakai di atas tanah hak pengolahan adalah tanahnya menjadi tanah hak pengolahan atau kembali dalam penguasaan pemegang hak pengolahan ya. 3. Akibat hapusnya hak pakai di atas tanah milik adalah tanahnya kembali menjadi tanah milik atau kembali dalam penguasaan pemegang hak milik ya. Mengenai pembebanan, peralihan, pelepasan, dan perubahan hak pakai atas tanah. Hak pakai atas tanah dengan jangka waktu atau hak pakai berjangka waktu dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, serta dapat dialihkan, dan dapat dilepaskan kepada pihak lain. Juga dapat diubah haknya menjadi hak atas tanah yang lain ya. Kemudian untuk hak pakai selama dipergunakan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Tidak dapat ya. Serta tidak dapat beralih, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Juga tidak dapat diubah haknya menjadi hak atas tanah lain. Dan juga hanya dapat dilepaskan kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai subjek hak pakai selama dipergunakan ya. Selanjutnya pelepasan hak pakai, baik hak pakai dengan jangka waktu atau hak pakai berjangka waktu maupun hak pakai selama dipergunakan, dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang serta dilaporkan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN ya. Mengenai pengalihan hak pakai ya.
hak pakai di atas tanah negara dapat dialihkan oleh yang bersangkutan kepada pihak lain harus mendapat izin pengalihan dari pejabat yang berwenang untuk itu, ya. Selanjutnya, hak pakai di atas tanah milik dapat dialihkan oleh yang bersangkutan kepada orang lain apabila pengalihan itu diperbolehkan atau dimungkinkan di dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak milik dan pemegang, ya, dengan pemegang hak pakai, ya. Berikut terdapat ketentuan-ketentuan lain, ya, mengenai hak pakai ini yang penting untuk kita ketahui. Antara lain, satu, bahwa pemberian hak pakai baik dengan jangka waktu atau hak pakai berjangka waktu maupun hak pakai selama dipergunakan baik di atas tanah negara maupun di atas tanah hak pengelolaan maupun di atas tanah hak milik wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Dan dari pendaftaran ini diterbitkan sertifikat hak pakai yang diberikan kepada pemegang hak pakai, serta saat pendaftaran ini merupakan saat lahirnya atau saat terjadinya hak pakai. Dua, bahwa hak pakai di atas tanah hak milik baru mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenssalen@gmail.com yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video saya berikutnya. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih.